Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Wajib tahu, inilah 12 amalan yang memudahkan wanita masuk surga. Berikut ini adalah 12 amalan yang memudahkan wanita masuk surga. Amalan ini bisa dilakukan wanita agar bisa mendapatkan keridhaan Allah dan kelak bisa dimasukkan ke dalam surga. Banyak hadis yang mengatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan wanita. Maka dari itu lakukan amalan di bawah ini agar kelak Allah memasukkanmu ke surga. Meski begitu, juga melihat dari sifat dan amalan yang dilakukan wanita tersebut. Selama di dunia bukan tidak mungkin wanita dapat dengan mudah masuk surga. Berikut 12 amalan yang memudahkan wanita masuk surga. Yang pertama, menjauhi sifat iri. Wanita yang sulit masuk surga adalah dia yang memiliki sifat iri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita itu telah melakukan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya, maka ia diundang di akhirat supaya masuk surga, berdasarkan pintu mana yang ia suka atau sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabarani. Yang kedua, sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga, disiplin dan tepat waktu. Dalam sholat diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti seseorang yang mandi di sebuah sungai yang dalam mengalir di dalam rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Sholat yang terbaik tentu yang dikerjakan dengan keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu. Yang keempat, puasa wajib. Wanita harus mengerti alasan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam itu digandakan 1 kebaikan dengan 10 yang jenisnya hingga 700 kali lipat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya kecuali puasa yang dikerjakan untuknya, maka akulah yang membalasnya. Dia menahan syahwatnya dan meninggalkan makan karena aku. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka atau berhari raya, dan senang ketika menemui Tuhannya kelak. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pintar menjaga diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, taat pada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang dapat memberikan hati suaminya ketika suami melihatnya dan ketika disuruh dia menurut perintahmu, dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak di rumah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, ikhlas ketika dipoligami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang kepada kamu orang yang beragama dan berakhlak, maka kawinlah dia. Kalau tidak akan timbul fitnah dan kebinasaan. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau ia telah menikah? Jawab beliau, menikahlah juga, yang diulang sebanyak 3 kali. Maksudnya di sini bukanlah menjadi satu masalah bagi pria yang telah menikah untuk melamar dan menikahi seorang wanita atau berpoligami. Yang kedelapan, menggunakan harta di jalan Allah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Yang kesembilan, berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati." Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami adalah mereka dahulu orang-orang berserah diri. Masukkanlah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 68. Yang ke-10, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Cara mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan, mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilakukan empatnya layaknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang yang berlomba-lomba." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-26. Yang ke-11, memiliki rasa kasih sayang dan menyambung silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah tali persaudaraan, dan sholatlah pada waktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-12, rela berkorban demi anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ada perempuan miskin dengan menggendong kedua putrinya mendatangiku. Maka aku akan memberinya 3 butir kurma, dan ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji kurma, dan yang sebutir lagi sudah diangkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya. Lalu ia membelah kurma itu menjadi 2 bagian, dan diberikan kepada kedua anaknya. Saya merasa heran melihat perilaku seorang perempuan itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ceritakan kepadanya kejadian itu. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya, atau Allah telah membebaskan dari api neraka karena perbuatannya itu." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tentang 12 amalan yang memudahkan wanita masuk surga. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi, dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.